Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa selalu kita sanjungkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang dimohon Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia dan insyaallah ya Allah. Pada kesempatan pagi hari ini mungkin saya bukan memberikan segala sesuatu pengetahuan, hanya sekedar sharing saja. Jadi saya sebetulnya juga bukan yang ahli dalam bidang kepemimpinan, cuma sekedar berhanya. Jadi pada pagi hari ini saya akan membahas sedikit tentang masalah kepemimpinan. Kalau kita berbicara kepemimpinan, jadi sebenarnya khususnya untuk anak-anak Krisma remaja. Jadi kalau kita berbicara masalah masjid yang fenomenal Jogokarian, itu kan apa yang terjadi pada hari ini atau apa yang terjadi pada saat ini tidak serta-merta langsung instan bisa kita lihat pada saat ini juga, sebenarnya prosesnya panjang jauh ke belakang. Mungkin 5 tahun ke belakang yang lalu sudah disiapkan, atau 10 tahun yang lalu sudah dipersiapkan mulai dari awal, sehingga kita sekarang bisa melihat masjid Jogokarian itu masjid yang luar biasa. Merujuk pada hal tersebut, tidak terlepas dari sebuah masalah kepemimpinan. Jadi kalau kita berbicara masalah kepemimpinan itu ada pemimpin dan ada kepemimpinan. Kalau yang disebut dengan pemimpin itu adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Jadi sebagai seorang pemimpin itu adalah proses mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Mempengaruhinya dalam hal apa? Mempengaruhinya tentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapainya. Dengan menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk mengayomi rakyat atau orang yang dipimpinnya. Artinya bukan hanya memimpin, tetapi juga mengambil bagian dalam menyejahterakan rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kata kunci daripada pemimpin itu adalah seseorang. Jadi pemimpin itu berarti kata Anda yang pada dasarnya adalah mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepemimpinan itu berarti lebih kepada prosesnya, proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Upaya untuk mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan. Jadi perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan, kalau pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab atau mengemban tugas, sedangkan kalau kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhinya. Jadi kalau kita berbicara masalah kepemimpinan, kan pasti setiap pemimpin itu mempunyai gaya atau perbedaan dalam hal memimpin. Mungkin ada yang lebih demokratis atau ada yang lebih otoriter dan sebagainya. Pemimpin di sini berbeda dengan bos. Kalau bos itu biasanya menyuruh
video tentang perbedaan antara bos dan pemimpin. Kita lihat video sebentar Bapak Ibu. Sedikit video tadi bisa diketahui perbedaan antara pemimpin dan bos. Dan alhamdulillah di lingkungan kita ada yang pemimpin Bapak Ibu yang bukan bos. Alhamdulillah kalau bosnya tidak ada. Baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan masjid, alhamdulillah kita mempunyai pemimpin yang bagus, pemimpin yang mengajak yang dipimpin untuk sama-sama mencapai tujuan tertentu. Jadi kita sebagai orang yang dipimpin sudah seharusnya kita mendukung penuh apa yang sudah direncanakan oleh pimpinan kita. Misalkan dalam hal ini adalah pemimpin DKI Masjidil Hakim, sarana dan prasarannya sudah mendukung, kemudian visi misinya juga sudah tertulis dengan jelas, job desk-nya masing-masing divisi juga sudah tertulis dengan jelas. Jadi kita sebagai pengurus harus mendukung apa yang sudah dirancang oleh Bapak pemimpin kita, Bapak Ustadz Farhan Hidayat. Jadi kita harus mendukung apa yang sudah direncanakan mulai dari program-programnya dan seterusnya. Misalkan salah satu program yang harus kita dukung penuh adalah program Jamaah Pecinta Masjid Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini mungkin saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, mari sama-sama kita dukung penuh program Jamaah Pecinta Masjid. Karena apa? Karena program itu merupakan program yang bisa dibilang sangat penting bagi Masjid Al-Hakim, meskipun nominalnya mungkin sedikit. Jadi filosofinya kan apabila dikumpulkan lama-lama menjadi bukit, jadi 1000, 2000 dikali berapa puluh hari kan nanti lama-lama juga akan banyak. Nah itu sangat berguna sekali bagi kegiatan operasional masjid. Maka tidak bosan-bosan kami mengingatkan, mari sama-sama kita jalankan kembali, mari sama-sama kita hidupkan kembali atau ramaikan kembali program-program yang sudah direncanakan oleh Bapak Pemimpin kita. Salah satunya adalah program Jamaah Pecinta Masjid. Kemudian kalau kita berbicara sifat kepemimpinan, kita sebagai umat Islam pasti mengidolakan sosok manusia pilihan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara sifat kepemimpinan, kita pasti tahu yang namanya staff, atau kita bisa menjadi staff. Staff itu terdiri dari S, T, A, dan F. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya benar. Jadi seorang pemimpin itu sudah seharusnya memiliki perkataan yang benar, bukan hanya perkataannya saja, tetapi juga dari sisi perbuatannya. Jadi kalau dari pemimpinnya saja perkataannya sudah benar, apalagi yang dipimpin juga pasti akan mengikuti dari pemimpin tersebut. Jadi sudah seharusnya seorang pemimpin itu memiliki sifat yang benar, baik itu dari perkataannya maupun juga dari perbuatannya. Sejalan dengan ucapannya, Rasulullah memiliki sifat wajib benar, baik dalam perkataan atau perbuatannya. Pada dasarnya semua Rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melakukan tugasnya dengan benar.
Mereka berdakwah melalui perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan mereka yang dijamin kebenarannya selalu menjadi teladan bagi para pengikutnya. Jadi sangat penting sekali seorang pemimpin itu memiliki perkataan yang benar, tetapi juga perbuatan yang benar. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Tabligh artinya adalah menyampaikan, yaitu menyampaikan perintah dan larangan. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan yang termasuk dalam Al-Quran, ayat Al-Quran berikut yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak kau lakukan atau apa yang diberitakan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Jadi dalam ayat tersebut tidak ada ayat yang disembunyikan, bahwa jadi semua ayat yang disampaikan kepada Nabi atau Rasul semuanya disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu oleh penduduk Mekah dijuluki dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Di apapun yang beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayainya, karena salah satu sifat Rasul adalah orang yang amanah dan bukan orang yang pembohong. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surat Al-A'raf ayat 68. Kemudian yang keempat, fatonah. Fatonah adalah cerdas. Jadi seorang pemimpin itu sudah seharusnya memiliki kecerdasan yang mumpuni. Jadi kita bisa membayangkan Rasulullah SAW memiliki kecerdasan yang baik, sehingga dalam menyampaikan ayat Al-Quran itu kan jumlahnya ada ribuan. Jadi tadi seperti yang sifat sebelumnya, tidak ada ayat Al-Quran yang disembunyikan dari umatnya. Jadi misalkan di situ tertulis ada 6.236 ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan dalam puluhan ribu hadis, itu maka membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Jadi kita bisa membayangkan kecerdasan Nabi besar Muhammad SAW itu seperti apa, yang menyampaikan ribuan ayat dan ribuan hadis. Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk ke dalam ajaran agama Islam. Jadi selain menyampaikan ribuan ayat, juga seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan dalam mempengaruhi umatnya. Jadi kalau sebelum adanya Nabi, maka banyak orang-orang yang masih dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi berdakwah melalui dakwah-dakwahnya, ajaran-ajaran agama Islam, sehingga mereka banyak yang masuk ke dalam ajaran Islam. Maka disitulah dibutuhkan kecerdasan dalam mempengaruhi. Bagaimana orang yang dipimpinnya atau orang yang dipimpinnya, ketika seorang pemimpin itu tidak memiliki kecerdasan untuk mempengaruhi, maka ya orang tidak akan terpengaruh untuk mengikuti ajaran dakwahnya. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang baik. Jadi kalau orang-orang kafir itu kan pasti punya argumentasi sendiri-sendiri. Jadi Nabi juga harus mampu kemampuan berdebat. Tentu saja debatnya bukan debat-debat kusir, tapi debat disertai dengan pembuktian-pembuktian yang logis atau masuk akal. Kalau kita berbicara masalah kepemimpinan dalam perspektif Islam, itu banyak istilah yang menunjukkan kepemimpinan. Yang pertama itu adalah khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi.
Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau kita berbicara kepemimpinan dalam perspektif Islam, itu kita sering mendengar istilah khalifah. Kemudian yang kedua, ulil amri. Ulil amri ini juga berarti kepemimpinan. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian istilah yang ketiga, wali. Wali ini juga berarti kepemimpinan. Kita tahu ada Wali Songo, itu juga salah satu tokoh-tokoh pemimpin yang menyebarkan dakwahnya atau menyebarkan agama Islam di berbagai penjuru Pulau Jawa dan sekitarnya. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 55. Kemudian istilah selanjutnya adalah roi. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi pada dasarnya kita semua terlahir sebagai pemimpin. Kemudian dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam. Kita tahu ajaran agama Islam itu ajaran agama yang sempurna. Jadi dalam hal kepemimpinan juga ada dasar-dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim, karena bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas keberagaman yang dipimpinnya. Jadi dalam agama Islam kita diminta untuk tidak memilih pemimpin yang berasal dari golongan orang kafir, karena mungkin berbeda kebijakan-kebijakannya antara pemimpin yang muslim dan pemimpin yang non muslim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Quran Surat An-Nisa ayat 144. Jadi di situ sudah jelas bahwa sebagai orang yang beriman kita harus memilih pemimpin yang berasal dari golongan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu menjadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir atau orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 57. Jadi sama seperti poin yang pertama tadi, bahwa seharusnya juga kita tidak memilih sebagai pemimpin orang-orang yang telah mempermainkan agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya. Jadi sama seperti sifat yang cerdas tadi, seorang pemimpin itu sudah seharusnya mempunyai keahlian dalam hal kepemimpinan. Pemberian tugas dan wewenang kepada yang tidak kompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Jadi kita tahu bahwa sebagai seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar memerintah, bukan hanya sekedar memberikan tugas atau bukan hanya sekedar memberikan wewenang, tetapi bagaimana mengorganisasikan atau mengorganisasikan pemberian tugas tersebut agar apa yang sudah diciptakan tujuannya atau apa yang sudah dirumuskan tujuannya itu bisa sama-sama tercapai dari sebuah kepemimpinan yang baik.
Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apabila seorang pemimpin itu tidak kompeten di bidangnya, maka kita tinggal menunggu masa kehancurannya. Kemudian yang keempat, pemimpin harus bisa diterima, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi seorang pemimpin juga harus bisa diterima, dicintai. Bagaimana jika seorang pemimpin itu tidak diterima oleh masyarakatnya, tentu masyarakatnya pun akan apatis terhadap pemimpinnya tersebut, sehingga apa yang sudah direncanakan oleh pemimpin tersebut, maka masyarakatnya juga tidak akan terlalu menghiraukannya. Kemudian yang kelima adalah pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan dan fitnah. Jadi seorang pemimpin yang baik itu juga harus memiliki sifat untuk mengutamakan kepentingan umatnya. Jadi bukan hanya kepentingan pribadi yang didahulukan, tapi kepentingan umatnya lah yang menjadi di atas segalanya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian yang keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkumpul dalam Asmaul Husna atau sifat-sifat Rasulnya. Jadi kalau kita berbicara Asmaul Husna itu segala macam sifat, banyak sekali sifat-sifat Allah yang paling tidak kita mendekati dari sifat-sifat tersebut, ataupun juga sifat-sifat Rasul. Jadi suri teladan kita Nabi besar Muhammad SAW itu dalam salah satu tokoh, saya lupa judulnya apa, itu termasuk dalam tokoh pemimpin yang besar. Jadi kita sama-sama tahu bahwa dulu sebelum adanya Nabi besar Muhammad, semuanya masih dalam keadaan gelap gulita. Gelap gulita di sini bukan berarti gelap tidak ada penerangan, tetapi masih dalam keadaan kafir, masih pada menyembah berhala dan sebagainya, sehingga datanglah utusan Allah, seorang pemimpin yang merubah semua keadaan itu menjadi keadaan yang terang-terang. Orang-orang yang kafir juga sudah banyak yang mengikuti masuk ke dalam ajaran agama Islam. Maka Nabi besar Muhammad SAW merupakan salah satu contoh, bukan salah satu contoh, tapi contoh pemimpin yang luar biasa dengan sifat-sifat kepemimpinannya yang harus kita teladani sifat-sifatnya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang membuat kerusakan padanya, menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi dari ayat tersebut itu sudah jelas bahwa manusia itu diciptakan sebagai seorang khalifah di bumi. Khalifah itu berarti pemimpin. Kalau berbicara konteks yang lebih kecil lagi, terutama khususnya kaum lelaki, jadi pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin untuk keluarga, pemimpin untuk anak-anaknya, maka sudah seharusnya menjadi sosok pemimpin yang baik bagi anak-anaknya dan bagi keluarganya dengan menjalankan syariat agama Islam,
mengajak anak dan istrinya ke dalam ajaran agama Islam sehingga masuk ke dalam atau bisa mencapai tujuan yang dirumuskan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian untuk tentu saja tujuannya untuk sama-sama bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya agar kelak bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka kita sebagai pemimpin juga harus memiliki sifat-sifat yang tadi, yang staff, sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Itu salah satu minimal kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian kalau kita berbicara sekarang kalau masalah pemimpin di Indonesia mungkin sudah ramai gerak-geriknya, mulai manuver-manuvernya mungkin yang nantinya akan ditujukan untuk pemilihan calon presiden. Jadi mungkin dari kita mempunyai kriteria masing-masing pemimpin yang baik itu seperti apa, tetapi pada dasarnya segala pendapat yang kita miliki tentu saja jangan sampai merusak tali persaudaraan. Jadi bukan hanya karena berbeda pilihan jadi maka persaudaraan akan menjadi korbannya. Jadi itulah yang sedikit bisa saya sampaikan sharing tentang kepemimpinan. Mungkin banyak hal yang kurang berkenan, maka segala kekurangan semata-mata datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada manfaatnya maka itu segala kebenaran semata-mata itu milik Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.